perusahaan Bapak Ibu, mungkin lebih dikenal dengan sebutan headhunter. Gitu. Kemudian ada divisi yang kedua, itu ada divisi selection atau divisi yang fokusnya itu di bagian psikotest atau assessment. Jadi kalau di sini perusahaan Bapak Ibu ada yang membutuhkan psikotest ataupun assessment untuk rekrutmen, promosi, ataupun mapping, bisa langsung menghubungi First Asia. Selanjutnya, ada divisi training dan HR management consultancy. Jadi, mungkin Bapak Ibu di sini sering mendengar ada yang training, coaching, counseling gitu ya. Itu bisa menggunakan divisi kami gitu ya, divisi training. Dan kalau misalkan butuh konseling itu kami juga menyediakan jasa konseling karyawan. Jadi kami akan mendampingi karyawan Bapak Ibu untuk kelancaran performa kerja mereka, kelancaran karir mereka sendiri gitu ya. Dan yang terakhir itu kami juga memiliki divisi Research and Product Innovation, di mana di sini lebih memberikan jasa membangun tools pengukuran digunakan untuk operasional HR. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu selama ini merasa belum ada nih tools yang sesuai untuk digunakan di perusahaan Bapak Ibu, nah kami bisa mengembangkan khusus untuk perusahaan Bapak Ibu sendiri. Seperti itu. Nah, di sini juga saya coba jelaskan untuk rules dalam webinar ini nggak sulit gitu ya, nggak macam-macam gitu. Saya cuma minta di sini nanti Bapak Ibu aktif saja gitu ya, terlibat dalam kegiatan diskusi, kegiatan tanya jawab, ataupun nanti ketika diberikan waktu untuk bertanya, silakan bertanya gitu. Boleh di kolom chat atau nanti ketika ada waktunya kita akan minta Bapak Ibu untuk langsung saja nih ngobrol, nyalain videonya, nyalain mikrofonnya, nanti bisa langsung berdiskusi dengan narasumbernya gitu. Dan untuk kelancaran webinar kita kali ini, semua peserta nanti akan kami mute supaya tidak ada bunyi-bunyi yang nanti mengganggu kelancaran webinar. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini yang ditunggu-tunggu ya. Ini adalah pembicara kita hari ini, Mbak Anissa. Jadi Mbak Anissa ini merupakan psikolog klinis gitu ya, yang juga associate di First Asia. Mbak Anissa sendiri sudah memiliki pengalaman cukup banyak menjadi pembicara, menjadi trainer juga gitu di berbagai organisasi, baik swasta maupun pemerintahan. Cuman saat ini Mbak Anissa ini sedang ada di Manila gitu, jadi tidak di Indonesia gitu. Jadi makanya untungnya kita ada webinar gitu ya, jadi nggak harus datang langsung ke Indonesia gitu ya Mbak Anissa. Mungkin Mbak Anissa mau say hi dulu nih kepada peserta Mbak. Halo semuanya, Mbak Jennifer apa kabar? Ketemu Baik lagi. Mbak Anissa. Thank you banget untuk semua peserta yang udah mau join acara hari ini gitu ya. Jadi nama saya Anissa Prameswari Kesumaningrum, panggilannya Anissa. Ya saya sendiri psikolog klinis gitu, cuman kebetulan sekarang saya lagi di Philippines, di Manila, jadi biasanya handle klien masih by telepsychology gitu, karena nggak bisa tatap muka langsung. Dan kesibukan sehari-hari ya ketemu klien ataupun juga sharing-sharing webinar-webinar yang seru-seru tentunya. Dan hari ini kita akan bahas tentang cinta-cintaan nih, dan tentang marriage dan career gitu ya. Jadi semoga materinya bermanfaat buat teman-teman semua, nanti sambil dengerin materinya, tapi bisa juga sambil refleksiin. Selama ini hubungan sama pasangannya seperti apa ya? Udah sesuaikah yang sama yang kita pelajari hari ini, atau mungkin masih ada yang harus di-adjust lagi? Kurang lebih gitu Mbak Jennifer. Oke, thank you. Jadi nanti kita akan ngobrol lebih banyak ya Mbak Anissa ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk profil saya, sedikit saja saya gambarkan. Saya di sini merupakan konsultan di bagian people development ataupun training gitu ya. Dan saya sebelumnya juga menjadi asesor di First Asia. Gitu. Dan sekarang saya mendampingi Mbak Anissa untuk menjadi moderator. Jadi nanti hari ini akan lebih banyak Mbak Anissa yang akan memberikan materi gitu. Oke, nah ini untuk pengantar dulu nih sebelum kita masuk ke inti materinya, saya mau mengadakan polling dulu. Oke, sekarang di layar Bapak Ibu sudah muncul pollingnya? Sudah ya? Oke, kalau sudah silakan dipilih saja. Di sini mohon Bapak Ibu pilih masalah apa saja sih yang sering dihadapi bersama pasangan selama pandemi ini. Jadi kurang lebih mungkin 6 bulan terakhir ya, dari bulan Maret ya. Boleh dipilih lebih dari satu. Saya berikan waktu 1 menit.
Kalau sudah, boleh ditulis di kolom chat ya, biar kita tahu semuanya nanti sudah mengisi. Seru-seru nih ya kayak Mbak Jen hasilnya. Kita lihat aja nanti nih, Marisa. Kira-kira apa sih masalah-masalah yang sering dihadapi selama pandemi ini? Kira-kira apa nih? Penasaran juga loh saya. Oke, sudah ya. Karena sudah 1 menit. Oke. Coba ya kita lihat. Tunggu ya, ini kayaknya ada yang salah deh. Mbak, Teman-teman udah kelihatan hasilnya belum? Udah kelihatan hasil belum? Mbak Anissa, udah kelihatan hasilnya belum? Aku udah tadi. Oke ya, coba. Udah ya? Ya. Oke, mau dibahas sedikit? Boleh, gitu ya. Jadi dari hasilnya ini kayaknya memang pandemi ini cukup banyak impact ya terkait hubungan kita sama pasangan, dan yang paling banyak di sini adalah komunikasi nih Mbak Jen. Komunikasi 50% gitu, 50% merasa komunikasi adalah salah satu masalah yang cukup sering timbul selama pandemi. Lalu yang kedua itu ada menjadi lebih emosional. Oke, jadi lebih gampang marah ya. Yang biasanya mungkin biasa aja, tapi kalau selama work from home ini tuh kenapa kayaknya disenggol dikit bawaannya pengen marah gitu. Oke. Apa sih kita jadi lebih gampang marah, atau mungkin pasangan yang jadi lebih gampang marah gitu ya. Oke, nanti mungkin akan kita bahas lebih detail kenapa sih bisa begitu gitu. Oke, saya stop sharing. Sekarang kita lanjut dulu nih. Nah, di sini ternyata berdasarkan penelitian, bagaimana sih sejauh apa sih pandemik ini tuh mempengaruhi pernikahan di Indonesia. Ternyata 70% ini merasa beban pekerjaan rumah tangganya itu semakin banyak, baik itu suami maupun istri gitu. Bahkan 3 dari 3 responden ini mengalami stres loh, karena merasa tugas rumah tangganya bertambah banyak. Kemudian 72% itu melaporkan pengeluaran mereka tuh bertambah sejak pandemi. Padahal kita pikir, oh kita nggak keluar-keluar, kita nggak pergi kerja gitu ya, nggak keluar uang buat transportasi, nggak keluar uang buat uang makan, tapi ternyata kok bertambah ya pengeluarannya gitu. Dan ternyata mungkin bertambahnya untuk membeli hal yang lain gitu ya, mungkin alat-alat kesehatan gitu ya, sabun bersih-bersih, hand sanitizer, dan sebagainya gitu. Kemudian 40% juga responden khawatir akan kehilangan pekerjaannya. Nah, di sini kelihatan ya gitu, ini aja tuh masih sebatas permasalahan rumah tangga, belum lagi ditambah dengan permasalahan yang harus bekerja di rumah gitu ya. Jadinya di rumah aja udah merasa beban rumah tangga semakin banyak, ditambah lagi dengan beban pekerjaan yang dibawa ke rumah. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini, gimana sih, sejauh apa sih dampaknya, dan bagaimana sih nanti kita bisa menghadapi itu semua sehingga nanti pernikahan kita, kemudian karir kita pun tetap imbang, gitu. Nah, gimana nih Mbak Anissa, bagaimana sih kita, sejauh apa sih yang kita hadapi selama ini, selama pandemi nih, dari karir life-nya, married life-nya, itu seperti apa Mbak Anissa? Oke. Menarik ya hasil penelitiannya Mbak Jen tadi. Jadi cuma perkara tugas-tugas rumah tangga aja yang menambah, itu sebenarnya buat kita stres loh gitu ya. Apalagi kalau buat teman-teman yang punya career life gitu, punya demand-demand tertentu dari organisasi gitu. Ada satu stresor lagi nih yang muncul. Nah, sejak work from home ini gitu ya, saya juga sering banyak dapat klien tuh yang kayaknya udah kerja nggak produktif, di rumah juga ngerasa nggak comfort gitu. Jadi kayak semua aspek dalam kehidupannya tuh terimpact gitu. Dan ini terjadi di dalam satu waktu dan juga satu tempat. Kita kerja di rumah.
anak-anak sekolah di rumah. Suami atau istri yang bekerja juga di rumah juga. Jadi semua dicampur di satu tempat dalam satu waktu. Itu yang menyebabkan kita istilahnya tuh mengalami yang namanya perfect storm gitu. Jadi badainya tuh udah cukup komplit gitu. Di career life ada tuntutan dari organisasi, perubahan pola kerja yang berubah, KPI mungkin juga berubah, organisasi pasti meminta karyawan lebih produktif. Biasanya kita kerja jam 8 sampai jam 5 udah pulang kantor. Ini kayaknya sekarang sejak virtual tuh kerja kayaknya 24 jam ya rasanya. Udah nggak ada lagi nih batasan kapan sih kita selesai bisa pulang kantor. Pokoknya kapanpun di WhatsApp sama atasan ya itu kita kerjain gitu. Dan nggak selesai-selesai. Karena yang biasanya kita lakukan tatap muka sekarang kita paksa ke virtual. Which is nggak semua sistem di organisasi siap untuk melakukan itu. Itu masih ngomongin career life. Ditambah lagi, dalam kehidupan pernikahan, di married life kita ada juga stresor-stresor lain gitu kan. Ada yang masalah kalau kita punya anak harus sambil jagain anak yang sekolah online gitu. Ada juga financial issue mungkin gitu ya. Jadi ada stresor di career life kita, ditambah stresor di married life kita, itu yang menyebabkan kita mengalami yang namanya perfect storm gitu. Jadi makanya tadi kalau ditanya kenapa jadi lebih emosian gitu. Karena kondisinya sendiri sebenarnya kita sedang ada istilahnya macro anxiety. Semua orang di dunia ini tuh sebenarnya lagi cemas kok. Sesimpel kita mau keluar rumah aja harus siapin masker, siapin hand sanitizer gitu kan. Kita kan punya kecemasan sebenarnya jangan sampai nanti kena corona gitu, harus preventif gitu. Nah, dengan kondisi itulah yang membuat kita secara psikologis kita jadi kayak kasarnya senggol bacok gitu, disenggol dikit emosian gitu. Mungkin boleh di next Mbak Jen. Oke, ini yang sering banget saya temuin selama lagi pandemi ini di beberapa klien gitu ya. Jadi istilahnya nih mungkin kayak lingkaran setan. Jadi karena setiap aspek itu saling mempengaruhi, nggak ada awalnya dan nggak ada ujungnya. Contohnya misalnya kita ada masalah di rumah sama suami gitu ya, kita konflik dengan pasangan kita gitu. Otomatis kan mood kita akan terganggu gitu. Kita nggak happy lagi gitu, kayak mood kita nggak seperti biasanya. Dan ketika kita dipaksa untuk bekerja, kita jadi nggak produktif gitu. Karena kita nggak produktif, biasanya metode kerja kita, konsentrasi kita itu jadi terganggu. Gitu. Bisa jadi terpengaruh terhadap pencapaian target, terhadap KPI. Gitu. Mungkin juga ada yang ditegur sama atasannya. Begitu ditegur sama atasannya, bad mood lagi, tutup laptop, ketemu suami lagi, masih bawa bad mood yang ada di pekerjaan tadi. Jadi ini kayak lingkaran aja gitu, nggak akan selesai. Satu aspek saling mempengaruhi aspek yang lain. Nah, biasanya kalau saya ketemu case-case seperti ini selama menghadapi klien, sebelum corona ini saya biasanya mencari aspek mana yang paling gampang untuk di-resolve terlebih dahulu. Apakah karirnya, apakah kita kejar dia biar bisa lebih produktif, atau di rumahnya yang kita resolve. Akan tetapi, selama pandemi ini, karena kita kerja di rumah, kita semua activity itu pusatnya adanya di rumah gitu ya. Nah, biasanya sejak pandemi ini saya pasti akan selalu prioritaskan yuk rumahnya dulu nih yang kita buat adem biar semua aktivitas yang dilakukan di rumah itu menjadi aktivitas yang nggak panas gitu. Karena kalau rumahnya panas, kita bayangin aja kita kerja di tempat yang panas gitu kan, gimana bisa produktif gitu. Jadi biasanya sejak corona ini saya prioritaskan yuk kita rapiin dulu yuk yang masih ada sumber-sumber konflik sama pasangan mungkin, atau mungkin stresor-stresor yang nggak selesai-selesai di rumah, itu coba kita rapiin dulu gitu. Boleh di next? Nah, di webinar kali ini saya akan kasih 3 tips, 3 big issue supaya marriage kita sparks joy, biar nanti tujuannya kita juga bisa produktif untuk kerja ataupun bisa menjadi lebih happy gitu ya dalam berhubungan sama pasangan. Ada 3 topik nanti yang akan kita angkat di sini. Yang pertama adalah memahami kebutuhan kita dalam berhubungan dengan pasangan. Gitu ya. Nanti kita akan melakukan love profiling. Love profiling itu apa? Nanti teman-teman akan melakukan profilnya masing-masing, akan ketahuan nih profil cintanya itu pada seperti apa sih sebenarnya. Gitu. Yang kedua, kita akan belajar sedikit tentang isu-isu terkait konflik di pasangan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan keintiman atau kemesraan, Mbak Jen. Kayak lagu gitu ya, kemesraan. Itu kayak topik paling seru deh, Mbak Anissa. Oke,
Satu seru ya. Jadi nanti di sini Bapak Ibu harus nonton sampai akhir gitu ya, karena di akhir kan biasanya puncaknya gitu ya. Oke, ini kita next aja. Oke, nah kita akan masuk ke lifestyle profiling. Di sini teman-teman akan diminta untuk nanti melakukan profile cintanya itu seperti apa. Tujuannya adalah sebenarnya untuk memahami dirinya masing-masing itu seperti apa sih, supaya nanti kita bisa manage ketika ada konflik gitu. Yang paling simpel adalah selama ini kalau kita baca artikel-artikel gitu ya, banyak banget tips dan trik mempertahankan pernikahan adalah memahami karakter pasangan, gitu. Memahami sifat pasangan atau apa pasangannya teruslah yang dipahami. Tapi jarang banget ada yang bicara paham nggak sih kita sama diri kita sendiri, sama cinta kita tuh seperti apa sih sebenarnya demand-demand yang kita minta sama pasangan gitu. Nanti itu semua akan terjawab di love profiling ini. Setelah kita udah paham, tujuannya nggak hanya cuman oh cinta saya begini nih gitu, nggak cuma itu, tapi adalah manage-nya yang penting. Ketika kita tahu demand kita ke pasangan itu sebenarnya apa, kita akan lebih gampang untuk memanage konflik gitu. Kita bisa juga mendetek apakah konflik yang selama ini muncul antara kita dan pasangan itu karena perilaku pasangan yang berubah, atau sebenarnya kita punya demand ataupun mungkin yang sekarang lagi hits tentang inner child gitu ya, yang belum selesai, yang kebawa ke hubungan kita sekarang sehingga kita jadi lebih sering berantem sama pasangan. Nah, makanya penting buat kita untuk kita tahu dulu nih love style kita tuh seperti apa sih gitu ya. Oke. Jadi di sini prosesnya itu understanding diri sendiri dulu gitu ya, kemudian baru kita bisa memanage hubungan dengan pasangan. Nanti kalau cara kita memanage itu efektif, maka kita bisa menjadi joyful couple gitu ya. Jadi nggak uring-uringan terus di rumah gitu ya Mbak Anissa ya. Betul. Oke. Gitu. Kita akan bahas satu-satu mungkin dari Eros. Untuk teman-teman yang profil cintanya Eros itu demand-nya dia adalah yang romantis-romantis. Gairah fisik, gairah emosional, ekspresi kasih sayang. Orang-orang Eros ini biasanya suka digombalin nih Mbak Jen. Jadi suka banget tuh kalau dibilang kaulah bulan, kaulah bintang, wah seneng tuh dia digitu-gituin. Karena afeksi itu adalah hal yang utama dari dia, gitu. Yang paling sering biasanya kalau saya ketemu klien istrinya gitu komplain, suami saya tuh sibuk banget bla 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 bla, pegang handphone terus, pekerjaan dan segala macam gitu ya. Terus biasanya komunikasi dia ke suami adalah, kamu kok main HP mulu sih, udah dong main HP-nya gitu. Atau misalnya kamu main games mulu, kamu kerja mulu. Sebenarnya di balik itu ada bahasa lain yang kepingin disampaikan oleh orang-orang yang profilnya Eros. Adalah, sayang perhatiin aku dong. Tapi seringkali kita memoles keinginan kita dengan bahasa-bahasa tuh yang sebenarnya nggak efektif. Ketika kita bilang, kamu kok main HP mulu sih? Orang begitu dibilang kamu kok, itu kan demanding, ada tuntutan, ada intimidating di situ. Sang suami otomatis langsung defense. Ya kan aku harus kerja, ya kan aku harus begini gitu. Jadi tidak menjawab bahasa sebenarnya dari sang istri adalah, tolong perhatiin saya dong, saya tuh lagi pengen diperhatiin. Simpelnya itu sebenarnya itu. Gitu. Nah, biasanya ini yang menjadi satu potensi konflik. Gitu. Karena bahasa-bahasa yang digunakan tuh ya nggak mengekspresikan apa yang kita inginkan sebenarnya. Gitu. Dan ini banyak banget, Mbak Jen, sering banget kalau saya dengar cerita, biasanya saya cuma nanya, oke, jadi Mbak kepinginnya apa? Saya cuma kepingin diperhatiin sama pasangan saya. Begitu kata-kata perhatikan keluar, itu saya gampang ngejarnya. Oke, jadi pengen diperhatikan kan, bukan kepingin pasangannya cuma sekedar naruh handphone ataupun tutup laptop gitu. Nah, ini biasanya yang muncul pada orang-orang yang profilnya Eros. Profil yang kedua itu adalah profil Ludus. Kita ke bawah aja biar gampang ya. Nah, profil Ludus ini fokus cintanya itu lebih kepada fun, sesuatu yang senang, yang menyenangkan, yang variasi gitu ya. Dia nggak suka hal-hal yang monoton dan rutinitas gitu. Jadi mungkin buat dia love itu dianggap sebagai suatu games yang seru gitu ya.
Dan di sini memang harus kita akui ada faktor infidelity ataupun perselingkuhan yang cukup tinggi. Nah, bukan berarti kalau nanti ada teman-teman yang profilnya ludus, tiba-tiba, oh saya berarti peselingkuh ya. No, bukan begitu gitu. Sebelum sampai ke situ, tapi kita harus aware bahwa ada potensi di kita untuk melakukan infidelity gitu. Tapi apakah nanti potensi ini muncul ke perilaku atau enggak, itu tergantung bagaimana kontrol diri kita, bagaimana seberapa kuat agama yang kita anut gitu ya, bagaimana pola asuh kita zaman waktu kita kecil. Ada banyak aspek-aspek yang masih bisa kita kontrol. Nah, untuk yang ludus mungkin challenging-nya selama pandemi adalah karena kita mungkin pandemi cuma bisa ngelakuin itu-itu aja, nggak terlalu banyak variasi gitu ya, maksudnya jalan sama pasangan kemana gitu, itu jadi agak berkurang, jadi kemungkinan agak lebih gampang untuk merasa bosan. Nah, PR-nya mungkin untuk yang ludus adalah yuk kita tingkatin variasi-variasi aktivitas yang bisa dilakukan sama pasangan biar lebih fun, lebih seru, even cuma di rumah aja. Gitu. Tipe cinta yang ketiga adalah storge. Storge ini biasanya berkembang dari hubungan persahabatan, gitu ya. Jadi udah ngerasa partnership, gitu, udah ngerasa pasangan saya nih kayak temen nih, gitu. Udah interest-nya sama, punya aktiviti-aktiviti yang sama-sama suka dilakuin, posisinya sejajar gitu ya. Di sini biasanya sexual desire itu bukan hal yang penting, gitu, karena merasa kayak temen, gitu, udah klop banget gitu. Nah, buat yang tipe cinta storge karena merasa sexual desire adalah bukan suatu hal yang priority, gitu, yang biasanya menjadi potensi konflik adalah apakah pasangan merasa bahwa sexual desire itu bukan suatu hal yang penting dalam hubungan ini. Karena kalau nggak matching, kita ngerasa 20 udah cukup, tapi pasangan masih butuh 80 gitu, 80%, berarti kan ada gap yang sangat tinggi yang bisa jadi menyebabkan konflik di antara pasangan. Gitu. Yang keempat adalah pragma. Pragma ini adalah profil cinta yang fokusnya pada hubungan transaksional. Gitu. Pada paling simpel kayak, mungkin gini, kalau saya nikah sama dia, saya bisa dapat apa ya? Bukan soal materialistis di sini, tapi paling gampang adalah apakah nanti misalnya para laki-laki biasanya banyak nih di pragma, nanti istri saya bisa support karir saya nggak ya? Nanti istri saya akan menjadi ibu yang baik nggak ya? Itu ada suatu proses transaksional gitu. Apa yang bisa dia berikan ke saya nantinya? Nah, ini biasanya ada di orang-orang yang tipe cintanya pragma. Gitu. Yang perlu di-manage adalah ekspektasi. Karena terkadang ekspektasi kita ini nggak sesuai sama realita. Begitu tahu bahwa ternyata istrinya nggak bisa support karirnya, ini yang akan jadi sumber konflik. Gitu. Biasanya kalau klien yang tipe cintanya pragma mungkin kayak, dulu tuh dia begini, tapi kok sekarang sejak menikah dia begini, begitu. Gitu. Ada perbedaan. Berarti kan sebenarnya dia sendiri belum kenal pasangan dia seperti apa. Nah, ini biasanya yang profil cintanya pragma. Yang kelima adalah yang profilnya mania. Gitu. Mania ini profilnya fokusnya tuh pada, ini biasanya orang-orang yang posesif, yang cemburuan, kurang punya trust sama pasangan gitu ya. Jadi kemana-mana pasangannya diintilin gitu. Mungkin kalau pasangannya lagi keluar bisa nelfon sampai berpuluh-puluh kali gitu ya, itu banyak banget kejadian tuh, biasanya cewek-cewek suka banget mencetin telepon gitu ya. Gitu. Nah, mania ini kalau kita lihat mungkin nanti akan mirip-mirip sama eros, karena dua-duanya sama-sama kepingin berduaan terus gitu, tapi bedanya kalau eros itu fokusnya ada pada gairah, pada romantisme gitu ya. Kalau mania itu sebenarnya kita ingin menguasai pasangan, you are mine. Gitu. Jadi harus memiliki gitu. Itu yang membuat timbul yang over jealousy, obsesi, posesif, dan lain-lain. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah, yang terakhir adalah agape. Agape ini kalau kita baca di sini kayaknya kok perfect banget ya, gitu. Altruisme, bersedia berkorban demi pasangan, mengutamakan pasangan dibanding diri sendiri, ingin selalu taking care pasangannya. Wah, ini kayaknya yang dicari sama semua cewek-cewek nih. Yang belum menikah pasti pada pengen carinya suami-suami yang agape nih kayaknya. Nah, kelihatannya walaupun semuanya bagus-bagus aja, tapi harus di-aware di sini, intinya kan dia selalu altruis, selalu mengutamakan kepentingan orang lain dibanding kepentingan dia sendiri. Kalau dia giving terus,
dianya sendiri kosong, apa yang akan mau dia give ke pasangannya gitu. Biasanya orang-orang yang agak P ini nanti potensi konfliknya di situ gitu. Lama-lama dia akan exhausted sendiri karena dia yang giving terus. Sedangkan ingat yang namanya pacaran maupun menikah atau hubungan kita berdua berpasangan itu harus tetap take and give. Masalah persentasenya seperti apa itu urusan belakangan, tapi bukan ada satu pihak yang berperan sebagai giver gitu, yang hanya memberikan terus gitu. Nah, ini 6 tipe cinta kita. Begitu kita tahu kita ini profilnya yang mana, kita bisa detect. Jangan-jangan selama ini ada nih konflik-konflik sama pasangan yang mungkin asalnya dari tipe cinta kita ini. Gitu. Contohnya, saya pernah punya klien, jadi awalnya yang datang ke saya tuh istrinya. Istrinya itu komplain karena ya intinya mereka berantem terus lah. Berantem terus, kerasa udah nggak puas pernikahannya, terus udah ada pertimbangan untuk berpisah juga gitu ya. Dan setelah di kulik-kulik, istrinya ini punya profil cintanya mania. Gitu. Udah selesai ketemu dengan istrinya, saya ketemu sama suaminya. Ketemu suaminya, begitu ditanya-tanya proses konseling segala macem, suaminya ini adalah anak ketiga dari 3 bersaudara, jadi anak paling kecil, dan pola asuh yang selama ini diterapkan sama keluarganya itu adalah caring tapi protektif, overprotective gitu, karena dia mungkin anak paling kecil dan jaraknya dia dengan kakak-kakaknya cukup jauh gitu. Jadi mungkin dulu orang tuanya ngerasa karena dia masih kecil harus diprotek. Banyak demand dari orang tuanya yang yang menurut suami ini nggak realistis gitu. Dia punya traumatic experience dengan orang tuanya karena terlalu banyak di-demand, ketemu istri yang tipenya mania, punya banyak demand. Jadi begitu istrinya demand, yang muncul adalah inner child-nya dia. Pengalaman waktu dia di-demand sama ibunya, itu terbawa ke hubungannya dengan istri. Dan itu yang menjadi source of conflict, menjadi sering berantem. Dan itu nggak bisa hanya satu kali ketemu core-nya gitu, tuh prosesnya cukup panjang bahwa oke, ini loh sebenarnya yang terjadi. Ketika istrinya sudah paham bahwa dia punya demand yang sangat tinggi, suaminya pun juga sudah bukan tipe yang nggak bisa di-demand. Kalau mereka berdua memang masih punya keinginan untuk mempertahankan rumah tangga ini, akan lebih gampang. Yuk kita cari solusinya apa nih? Karena kita udah tahu apa sih masalahnya. Jadi masalahnya nggak hanya sesimpel suaminya berubah perilakunya jadi sering berantem, tapi ternyata ada banyak sekali faktor di balik itu, gitu ya. Jadi bahkan pengalaman dia waktu kecil pun terbawa ke hubungan dia sama istrinya saat ini. Gitu. Nah, kalau kita udah tahu profil cinta kita apa, akan lebih mudah buat kita untuk mendetek. Oke, jadi kita harus bisa ngerem nih, harus bisa mengkontrol, memanage. Oh, ini kayaknya mania saya mulai keluar nih. Pasangan saya suka nggak ya saya giniin? Gitu. Itu akan menurunkan potensi konfliknya. Gitu. Nah, ada pertanyaan nih di kolom chat, apakah tipenya hanya satu yang dominan atau bisa ada kombinasi? Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali nih Pak Diki Prasanto gitu ya. Oke, biasanya kita akan lihat angkanya. Kalau angkanya ada yang sama dalam 2 aspek, kita ambil dua-duanya gitu. Prinsipnya gini, dalam ke-6 aspek ini kita semua punya 6-6-nya, cuman mana yang lebih dominan yang kita pakai. Gitu. Jadi mungkin kita punya ludus sedikit gitu ya, mungkin juga ada manianya sedikit, kayak misalnya kalau yang masih pacarnya hilang, nggak ada kabar, anxiety meningkat, ya mulai itu berasa kerusuk gitu ya, nggak bisa kerja dan lain-lain gitu ya. Nah itu sebenarnya mungkin kita ada, tapi dari ke-6 ini mana yang paling dominan. Jadi kalau misalnya ada yang angkanya sama, boleh diambil 2. Gitu. Kalau misalnya angkanya jauh-jauh, ambil 1 aja. Gitu. Sebenarnya ini pembahasannya cukup dalam, tapi karena ini kita cuma 1,5 jam, jadi kita ambil singkat-singkatnya dulu. Tapi kalau mau dikulik lagi, apalagi hubungan pasangan gitu ya, nanti biasanya kalau saya konseling, saya bisa bikin petanya gitu, pasangannya A, B-nya B, belakangnya seperti apa, inner child-nya masing-masing seperti apa, itu akan lebih seru dinamikanya sebenarnya. Cuman karena ini kita cuma 1,5 jam, jadi kita yang atas-atasnya dulu aja, at least teman-teman sudah tahu, oh profil dominannya itu adalah yang ini.
Oke, Mbak Anissa, ini kan kita kan cari yang dominan gitu ya, tapi bisa berubah nggak sih kalau misalkan gitu ya, awalnya itu agape gitu ya, kemudian setelah beberapa kali ganti pacar gitu ya, berapa kali punya pengalaman yang berbeda dengan setiap pacar, terus dia jadi berubah gitu, mungkin ke eros ataupun ke mani ataupun ke pragma itu bisa ya berarti ya? Yang namanya cinta itu kan emosi ya Mbak, gitu. Emosi itu kan tidak ada sesuatu yang stabil dan stagnan, pasti bisa berubah tergantung apakah dari sumbernya dari diri kita sendiri ataupun dari lingkungan. Yang paling sering terjadi perubahan ini adalah yang dulunya nggak mania jadi mania. Kenapa? Karena mungkin punya pengalaman traumatis, disakitin sama pasangannya yang dulu. Gitu. Yang dulunya nggak over posesif karena jadi dulu mungkin pernah diselingkuhin atau diapain, sekarang jadinya dia posesif gitu. Atau bisa juga biasanya mungkin ini yang terjadi di Bu Nining tadi yang Bu Nining share gitu, semakin kesini kok semakin kayak temen ya gitu, karena udah berpuluh-puluh tahun kita bersama nih gitu. Bisa aja mungkin dulu tipe cintanya apa tapi berkembang menjadi storge gitu. Itu jadi sebenarnya bisa berubah. Yang kita potret sekarang adalah kondisi saat ini. Bisa berubah dan bisa juga enggak. Kalau misalnya emang selama overall selama ini nggak ada pengalaman-pengalaman yang cukup berimpact sama psikologisnya dia. Oke, jadi ini tuh tidak menentu kalau misalkan orang ludus tuh selama jadi ludus nggak gitu juga ya, Mbak Anissa ya. Ini karena kan ini kan basicnya itu berarti needs ya, kebutuhan kita sekarang itu seperti apa gitu ya. Jadi pasti itu berubah-ubah seiring dengan pengalaman yang kita dapatkan gitu ya. Oke. Bu Nining bener nih ya, skor tertingginya ternyata di Storge. Berarti terbukti ya, ini berarti bukti nyata loh. Sampai sini dari teman-teman ada pertanyaan nggak terkait profil cintanya masing-masing? Ada yang mau bertanya? Secara langsung? Mungkin nggak mau lewat chat, mau langsung ngomong aja ke Mbak Anissa, ada nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu aja ya. Oke, silakan Mbak Anissa. Oke, setelah kita udah tahu tadi kan profil cinta kita seperti apa sih yang sebenarnya kita tuntut ataupun kita butuhkan dari pasangan kita gitu ya. Setelah kita udah tahu diri kita seperti apa, berikutnya adalah kita managing konflik gitu. Maksudnya kita tahu nih, seperti apa sih konflik-konflik yang mungkin nantinya akan muncul, harus seperti apa kita bersikapnya. Boleh di next, Mbak Jen? Oke. Nah, ini sekarang saya mau main sebentar. Mungkin beberapa ada yang sudah pernah main ini gitu ya. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu nih, menurut Bapak Ibu ini lingkarannya ini, lingkaran kuning yang ada di tengah, itu besarnya sama nggak sih? Yang lingkaran di kanan dan lingkaran yang di kiri, itu sama nggak? Boleh tulis jawabannya di kolom chat. Sama. Nggak boleh diukur pakai penggaris ya. Ada yang jawabnya beda? Ada itu Ibu Mbak Belinda sama Mbak Desi. Beda. Ada yang jawab beda, ada yang bilang kanan lebih besar. Yang kanan lebih besar. Sama tapi kelihatan lebih gede yang kanan. Oke. Oke, sekarang kita buktikan ya. Bener nggak? Nah, ternyata besarnya sama loh. Lihat nih, saya nggak ganti-ganti loh. Tuh, jadi besarnya sama ya Mbak Anissa. Kenapa sih bisa kelihatan kayak gitu Mbak Anissa? Oke. Jadi sebenarnya besarnya sama ya. Gitu. Dua-dua ini punya lingkaran sama, yang membedakan adalah kelihatannya aja nih yang beda. Gitu. Boleh di back Mbak Jen? Yang bikin dua lingkaran ini berbeda itu kan adalah lingkaran abu-abu yang di sekitarnya. 54 juta. 1 meternya berapa coba totalnya? 1 juta. Suara yang bocor? Oke. Yang bikin membedakan ini adalah sebenarnya lingkaran abu-abu di sekitarnya. Gitu. Ketika ada surroundings ataupun faktor-faktor eksternal yang masuk di masalah yang sebenarnya, judgement kita, penilaian kita itu seringkali bisa jadi salah. Gitu. Boleh di next Mbak Jen?
ketika kita sedang mengalami konflik, bukan mengalami konflik, sedang memiliki konflik dengan pasangan gitu ya, kita tuh jadi nggak bisa melihat core-nya itu secara clear. Karena tadi lingkaran abu-abunya ini udah banyak membuat kita jadi bias dalam melihat sebenarnya realnya itu apa gitu. Apalagi namanya kita kalau lagi konflik, apalagi kalau sampai berargumen gitu ya sama pasangan, bawaannya kan udah emosi gitu. Udah nggak ada tuh yang namanya proses logik di situ. Semua prosesnya namanya berantem itu emosi aja, udah nggak pakai logika. Jadi jangan ambil keputusan-keputusan krusial saat kita sedang emosi, saat kita sedang marah. Sesimpel ini yang kelihatan aja nih, bulet-buletan orange aja kita bisa salah dalam melihat gitu kan. Apalagi konflik sama pasangan yang nggak ada wujudnya, nggak ada fisiknya seperti apa gitu. Itu membuat judgement kita seringkali salah. Boleh di next? Nah, ketika kita juga lagi berantem sama pasangan gitu ya, nggak hanya soal judgement kita yang salah, tapi ada reaksi-reaksi fisik yang seringkali timbul tergantung action apa yang kita ambil. Kalau kita lagi berantem gitu ya, lagi berargumen sama pasangan gitu, kita kan biasa akan ambil dua perilaku, antara kita marah, kita yang emosional gitu ya, kita yang ekspresif, atau yang defense, yang udah diem aja akhirnya gitu. Antara dua itu. Di antara dua itu ternyata punya karakteristik gangguan reaksi fisik tertentu tergantung dari perilaku apa yang akan kita ambil. Misalnya yang pertama untuk yang anger behavior. Kalau kita marah itu kan bawaannya apa ya? Kesel, gondok gitu ya, apa ya, di dada tuh kayaknya panas gitu, sesek gitu. Itu karena kan tekanan darah kita meningkat gitu. Kardiovaskular di situ akan terganggu. Biasanya respon-respon fisik yang muncul adalah dada nggak enak gitu ya, tekanan darah meningkat kalau misalnya tensi. Itu ketika kita marah. Tapi kalau misalnya yang kita ambil adalah defense perilakunya gitu ya, kita udah diem aja, terserah dia deh mau ngomong apa gitu. Udah diem aja, udah stonewalling gitu ya. Kita sebenarnya juga punya respon-respon fisiknya. Sakit leher, back pain, terus otot-otot tuh ngerasa tegang. Kenapa? Karena sebenarnya kita defense. Kita tuh bertahan, ih lu ngomong apa sih, diem kek gitu, dalam hatinya kan gitu. Itu membuat ada respon fisik yang jadi muncul sebenarnya karena kita lagi berantem sama pasangan. Gitu. Jadi sebenarnya nggak hanya psikologisnya aja nih, tapi simptom-simptom fisiknya tuh juga ada gitu. Boleh di next? Nah, selain respon fisiknya, ini adalah beberapa kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan saat kita lagi di tengah-tengah konflik sama pasangan gitu ya. Seringkali kita lebih mengutamakan yang penting kita benar daripada happy. Jadi kita ke argumen tuh ujungnya ngotot-ngototan, siapa yang benar, siapa yang salah. Padahal ingat, penyelesaian konflik dalam pasangan bukan siapa yang benar, siapa yang salah, tapi konfliknya selesai, bikin kita jadi happy, terlepas dari siapapun yang salah. Gitu. Bukan kesalahannya yang dicari, tapi apa yang mau dilakukan untuk resolving the conflict. Gitu. Yang kedua, ini yang paling sering banget nih. Sering banget kita pengen dapat kata-kata sorry itu secepat mungkin. Biasanya kalau orang yang ngomong, aku tuh tipenya kalau ada masalah diselesain saat ini juga, nggak bisa harus dibawa-bawa sampai besok, gitu ya. Sering banget yang tipe yang kayak gitu. Padahal statement itu belum tentu healthy buat hubungan kita sama pasangan. Kenapa? Karena apakah pasangan kita udah siap untuk mencari solusi dari konfliknya atau belum? Kalau misalnya belum, jangan dipaksain. Karena kalau dipaksain, respon-respon yang keluar adalah respon emosional, bukan respon yang sifatnya dari logikanya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita masih bilang, ya tapi kan aku maunya ada masalah hari ini juga selesai gitu. Saya biasanya akan tanya balik, oke, jadi Mbak maunya apa? Mau mengikuti keinginannya Mbak atau mau marriage-nya lebih happy? Mana yang mau kita prioritasin? Itu biasanya langsung diem loh. Baru mikir, oh iya, gitu. Baru, oh iya ya. Nah, yang ketiga adalah ketika pasangan marah sama kita gitu ya, kita nggak cari tahu nih kenapa dia marah sama kita, tapi seringkali yang automatic response yang keluar dari kita adalah defense. Biasanya muncul kalau pasangan atau kita yang mengekspresikan kayak, kok kamu begini sih, bla bla bla, misalnya gitu. Secara automatically, respon kita adalah, ya kan aku begini, gitu, mencari defense. Gitu. Paling gampang, kok kamu kerja mulu sih, udahan dong buka laptopnya. Dibalas sama suami, ya kan aku harus kerja, aku harus nyari suami, gitu.
bukan dicari tahu kenapa istrinya minta tutup laptop, tapi defense dulu. Ya gue nggak salah kok, saya nggak salah kok gitu. Emang saya harus kerja gitu kan. Padahal idealnya adalah kita cari tahu kenapa sih dia minta kita tutup laptop, apakah dia minta diperhatiin gitu. Atau mungkin memang quality ataupun quantity waktu yang kita spend sama pasangan itu masih kurang gitu. Bisa aja kan seperti itu gitu kan yang muncul. Nah, dan seringkali ini yang paling sering terjadi sih, kita cuma mendengarkan tapi kita nggak menyimak. Karena tadi kalau kita menyimak, ketika dia ngomong A, kita udah tahu, oh di belakangnya itu ada B, C, D, E gitu. Tapi kita cuma mendengarkan yang di luarnya aja. Nah, ada yang komen nih Mbak Jen, biasanya sih di balik istri yang marah, ada suami yang nggak ngerti apapun kenapa dia marah. Oke, thank you Pak Diki. Bener banget, jadi suami-suami ini pada nggak ngerti ya, apa sih yang bikin istrinya marah gitu ya. Oke, nanti mungkin Pak Diki bisa profilin, diukur tuh istrinya profilnya seperti apa, profil cintanya, mungkin biar lebih paham nih, istrinya tuh demand-nya apa sih, sampai selama ini bikin ketika dia marah tuh si suami sampai bingung, marahnya kenapa ya ini istri saya. Tapi berarti biasanya musuh paling besar itu gengsi ya Mbak Anissa ya? Tadi seperti yang Mbak Isa sempat bilang, ketimbang kita bilang aku butuh perhatian gitu ya, kita akan lebih enak bilang kamu nggak perhatian gitu kan. Makanya padahal suami belum tentu tahu gitu, oh istri saya sekarang mungkin lagi butuh perhatian lebih gitu ya, tapi kita udah kadang istri tuh langsung bilang aja, kamu mah nggak perhatian lagi gitu. Jadi gengsi itu yang mesti diturunin mungkin ya Mbak Anissa ya. Betul. Ini kan kita hanya bahas tentang konflik, tapi masih yang basic issue-nya aja ya, prinsip-prinsip dasar. Tapi kalau kita udah mulai masuk, misalnya saya ngasih materi tentang managing konflik di pasangan, nanti ada namanya materi I statement gitu. Ketika kita dalam konflik, biasakan menggunakan kata-kata aku tuh di awal. Jadi jangan kamu, karena begitu kita ngomong kamu, automatic response dari pasangan adalah defense, gitu ya. Tapi yuk coba kita ganti pakai kata-kata aku. Aku butuh diperhatiin loh. Gitu. Tapi hambatan terbesarnya adalah begitu ngomong aku butuh perhatian, berarti kan posisi kita di bawah nih. Kita yang membutuhkan, kita yang craving for attention-nya pasangan gitu kan. Nah itu membuat gengsi kita bergejolak. Apalagi orang-orang yang egonya tinggi gitu. Yang biasa dominan, yang biasa gue gak butuh lu kok gitu kan. Nah itu biasanya agak susah untuk menerima itu. Biasanya saya akan kembalikan lagi, oke, mau utamain mana? Gengsi atau joyful di marriage gitu. Nah itu mau nggak mau gitu kan. Kelihatannya gampang tapi perlu dicoba gitu ya, perlu latihan untuk kita mungkin bisa menurunkan ego ketika berantem. Karena kalau berantem itu mungkin respon, kalau saya ya, ketika berantem itu melihatnya pokoknya mau menang dulu deh gitu. Urusan siapa yang benar, siapa yang salah itu belakangan gitu. Yang penting ego saya tersalurkan gitu. Itu masalahnya gitu ya. Betul, itu jadi yang pertama, kita seringkali kepengennya bener kok, bukan soal bahagianya, tapi yang penting kita bener aja dulu. Iya, bener. Itu ego manusia tuh seperti itu. Oke. Nah. Dan sering juga nih Mbak Jen, kalau teman-teman yang suka ngomong gini ya sama pasangan, saya juga suka gitu sih. Biasanya kita suka ngomong gini, sayang, ngomongnya udah baik-baik, udah romantis, gitu lagi berduaan. Sayang, aku mau ngomong nih baik-baik, kamu jangan marah ya. Gitu. Udah baik-baik loh. Gitu ya. Biasanya kalau ada istri yang datang ke saya gitu ya, klien komen, saya udah bilang gini loh Mbak, udah baik-baik banget. Sayang, aku mau ngomong ya baik-baik, tapi kamu jangan marah ya. Tapi dia tetap aja defense. Walaupun intonasinya baik-baik, momennya udah sangat romantis, ada tuntutan nggak di situ sebenarnya dari statementnya dia? Sayang, aku mau ngomong baik-baik, kamu jangan marah ya. Ada demand nggak di situ sebenarnya? Ada kan? Kasar cuma kalau intonasinya diubah, saya mau ngomong nih, jangan marah ya. Nah, tuh ada yang jawab, Berlian Wijayanto, jangan marah ya. That's a demand, guys. Dan kita seringkali nggak sadar itu, gitu. Walaupun sudah kita poles dengan intonasi yang sangat-sangat romantis, gitu ya. Tapi sebenarnya demand-nya masih ada loh, jangan marah ya, gitu. Dan itu biasanya kalau pasangannya nggak suka di demand, apalagi kayak klien saya yang tadi, dia punya inner child yang nggak suka di demand karena ada pengalaman dari orang tua, kata-kata jangan marah itu men-trigger dia, membuat dia, kok saya dituntut buat jangan marah gitu.
Oke, Mbak Anissa nih ada yang bertanya nih, biasanya kalau sudah seperti itu, maksudnya kalau udah ada pernyataan aku ini pengennya, kemudian pasangan jadi merasa diri kita aneh, nah itu solusinya gimana tuh? Oke, setuju. Tadi kan saya bilang ini adalah soal I statement ya, statement menggunakan kata-kata aku. Ketika awal-awal pasti akan aneh, pasti begitu, misalnya kita bilang, perhatiin aku minta diperhatiin dong, gitu, misalnya gitu. Apalagi kalau yang udah menikah bertahun-tahun, nggak pernah pakai metode seperti ini, di awal-awal itu akan sangat effort. Bahkan pasangannya mungkin, istri gue kenapa nih, gitu kan, kok berubah banget gitu. Tapi kalau dibiasakan, lama-lama perilaku dia akan berubah, karena ini kan adalah sebuah stimulus dan respon ya. Kalau stimulusnya A terus, responnya akan jadi B misalnya gitu. Tapi kalau kita rubah, walaupun susah di awal, tapi lama-lama dia sendiri juga akan tahu. Begitu kita bilang, aku butuh diperhatiin loh, misalnya gitu. Otomatis kan dia, oh iya, dia minta diperhatiin nih. Gitu. Mungkin nanti, ya nggak langsung tiba-tiba dipeluk-peluk juga gitu ya, tapi mungkin at least dia punya insight. Yang keluar bukan defense-nya dia, bukan kayak soal tutup laptop karena harus bekerja, bukan itu, tapi istri minta diperhatiin. Mungkin solusinya bisa aja, oke bentar ya, aku selesai ini dulu, nanti habis ini kita nonton TV bareng gitu. Di awal-awal untuk melatih statement menggunakan kata-kata aku itu akan sangat susah gitu. Saya juga biasanya ngelatih bareng klien itu, bahkan dua-duanya di depan saya aja untuk ngomong tuh susah gitu. Yuk coba Mbak ngomong apa gininya, suaminya ngomong apa gini, itu aja kayak masih susah. Kenapa tadi? Karena kita masih punya gengsi. Kita masih ngerasa, ntar dia merasa saya aneh nggak ya? Gitu. Cuman balik lagi, kita mau fokusin yang mana gitu kan. Balik lagi fokusnya mau gengsi kita atau ke pernikahan kita gitu ya. Terus ada yang bertanya, sebagai istri bagaimana cara mengontrol emosi ketika marah? Mungkin nanya ke Mbak Anissa kali ya? Oke. Mbak Ida sebagai istri bagaimana cara mengontrol emosi ketika marah? Gimana tuh Mbak Anissa? Kalau emosi ketika pertama, karena teman-teman udah dapat profil cintanya gitu ya, cari tahu dulu nih marahnya kenapa. Karena seringkali marah itu adalah sesuatu yang nggak ada juntrungannya ya, terutama para istri gitu ya. Gitu. Ini juga sebagai itu juga sering marah. Saya sama suami saya juga nggak pernah berantem juga, nggak gitu. Kalau lagi marah ya kita marah kok gitu. Tapi ketika saya tahu bahwa emosi itu nggak hanya sekedar ada perilaku yang menyebalkan diri suami saya marah, tapi saya tahu bahwa mungkin ada inner child, mungkin ada demand tertentu dari diri saya yang nggak ketemu. Saya coba refleksiin dulu, kenapa saya marah? Itu yang saya cari tahu dulu pertama, gitu. Dan ketika saya udah tahu core issue-nya apa, kalau memang core issue-nya ada di diri saya sendiri, berarti kan saya nggak perlu lampiasin ke suami saya dong, gitu. Karena sebenarnya saya tahu yang berproblem adalah diri saya. Tapi kalau saya udah tahu bahwa core issue-nya ada di pasangan, berarti kan adalah gimana caranya mengkomunikasikan kemarahan kita ini ke pasangan. Marah itu kan sebenarnya timbul karena ada demand tertentu yang nggak terpenuhin kan dari si suami ini. Gitu. Apa sih yang nggak terpenuhin sama yang istri merasa nggak terpenuhi sampai istrinya tuh harus marah, harus emosi gitu. Itu yang paling gampang dilakuin. Atau kalau misalnya paling gampang lagi adalah biasanya saya kasih saran ke klien-klien saya yang terkait masalah pernikahan tuh, tahan dulu 10 detik sebelum marah. Karena biasanya ketika kita marah tadi kan, kita nggak mengeluarkan respon-respon yang sifatnya logical. Yang kita keluarkan itu adalah respon-respon emosional. Jangan ambil keputusan ketika kita pakai respon emosional, karena otak kita juga nggak lagi bekerja di dalam saat kita sedang emosi gitu. Biasanya saya minta, oke, kalau lagi ada marah yang nggak bisa ketahan, coba tahan dulu 10 detik sambil melatih nafas. Itu penanganan pertama biasanya. Jadi sambil sedikit relaksasi 10 detik, biasanya di situ mulai mikir, perlu nggak ya saya ekspresiin marah saya, atau mungkin ada cara lain yang membuat saya bisa mengkomunikasikan ini loh yang saya mau gitu. Jadi pertama yang cari tahu dulu nih, emosinya atau marahnya tuh apa yang nggak ketemu dari demand-nya kita ke pasangan. Oke, sudah terjawab ya, mudah-mudahan Pak Firman ya. Oke, ini sebenarnya mungkin pembahasannya masih baik, tapi kita lanjut dulu ya. Mungkin nanti di belakang akan ada pertanyaan lagi, karena sekarang waktunya sudah 16.19, tapi materi kita masih banyak.
Oke, ini mungkin merangkum saja ya dari apa yang tadi Mbak Anissa sudah jelaskan gitu ya. Jadi sebenarnya masalah-masalah yang kita lihat seperti masalah finansial, kurang waktu gitu ya, permasalahan seksual ataupun tentang parenting, pengasuhan anak itu sebenarnya kan paling banyak nih dipermasalahkan sekarang. Tapi sebenarnya inti dari yang kita hadapi itu lebih pada bagaimana sih sikap kita terhadap pasangan gitu, apalagi ketika kita dalam keadaan tertekan. Makanya tadi Mbak Anissa sempat bilang kita jangan bertindak ketika kita sedang emosi atau sedang marah gitu ya, karena pasti itu tuh tindakan kita itu lebih diliputi oleh sisi emosional ketimbang logika gitu. Oke, nah ini sekarang kita masuk ke tahap bagaimana sih kita meningkatkan intimasi kepada pasangan gitu. Nah, sebelum dibahas lebih detail, saya mau coba Bapak Ibu masuk ke link yang ada di depan. Linknya sudah ada di kolom chat, boleh langsung diklik aja kemudian diisi. Nanti kita lihat hasilnya itu seperti apa sih intimasi Bapak Ibu dengan pasangan saat ini. Jadi yang tahu itu hasil nanti langsung Bapak Ibu sendiri gitu ya, nggak akan ditampilkan di layar kok. Boleh mulai diisi? Jadi kalau tadi kita profil tipe cintanya masing-masing, sekarang kita profil nih. Seberapa mesra sih kita sekarang sama pasangan? Kemesraan aku, Jen. Jadi pengen nyanyi kan? Kita lihat nih, seberapa mesra sih kita sama pasangan gitu. Biasanya yang profilnya mania pasti kan maunya mesra-mesra ya. Yang profilnya eros ataupun mania itu kan yang pengen intim deh pokoknya yang mesra-mesra. Tapi biasanya kalau ketemu klien, begitu kita cek level keintiman, level kemesraannya, nggak ketemu gitu. Jadi antara demand-nya dia untuk diperlakukan mesra sama hubungan kemesraannya sama pasangan itu nggak match. Nah itu biasanya bisa jadi konflik gitu. Iya, karena jadi kayak keinginannya itu belum tersampaikan dengan baik gitu ya. Padahal pasangan juga nggak tahu kita butuhnya seperti itu, jadinya marah-marah terus gitu. Ada Mbak Carla nih, Mbak Carla udah isi katanya. Oh, ada Mbak Carla, halo Mbak Carla, ini udah join ya Mbak. Nanti aku mau tanya-tanya Mbak Carla. Oh ada Mbak Ayu juga, Mbak Ayu ini psikolog klinis loh, Mbak Ayu join juga ternyata, thank you Mbak Ayu udah join ya. Ini psikolog klinis juga kolega saya nih Mbak Jen. Oh gitu, berarti nanti kalau ada sesuatu boleh di-share kali ya. Buat tambahan kita juga gitu, kalau mau share sesuatu boleh langsung aja. Oke, ada lagi yang sudah selesai? Mbak Anissa, kenapa sih kita butuh meningkatkan intimasi, Mbak Anissa? Oke, menarik nih. Kenapa kita perlu meningkatkan intimasi? Karena topiknya saat ini sekarang kita lagi masa pandemi ya, gitu. Kita punya yang namanya tadi semua dari kita di sini punya kecemasan masing-masing. Apakah kecemasan finansial, kecemasan job security-nya, apakah besok company akan survive gitu kan? Atau kecemasan keluar harus pakai masker, itu kecemasan loh. Walaupun mungkin nggak masuk ke alam sadar, tapi kan sebenarnya di unconscious kita ada yang namanya anxiety. Nah, kalau kita tingkatkan intimasi, keintiman dalam pasangan kita gitu ya, kita membuat suatu sumber ataupun suatu tempat yang aman, yang nyaman, supaya kita nggak selalu merasa cemas. Karena yang namanya semua manusia ketika dia merasa cemas, yang dia cari hanya satu, kenyamanan dan keamanan. Gitu. Kita tingkatkan intimasi kita dengan pasangan, dengan cara tujuannya adalah tadi, supaya kita nggak selalu merasa cemas gitu. Dan yang ditingkatkan intimasi sama pasangan ya, jangan sama orang lain gitu kan, kalau nggak itu yang nambah-nambah konflik gitu. Makanya dan ini yang sebenarnya paling gampang untuk dilakukan dibanding yang tadi. Kalau managing konflik itu kan benangnya akan sangat ruwet lah gitu. Kalau mau diurai satu-satu biasanya bahkan butuh bantuan tenaga profesional, perlu ke psikolog biasanya gitu. Tapi kalau increase intimacy bisa dilakukan berdua gitu kan. Ya simple misalnya mungkin kalau yang dia nonton TV berdua ya nonton TV berdua, atau mungkin yang biasanya kita sering sebut dengan pillow talk gitu ya, jadi sebelum tidur ada
percakapan-percakapan yang nggak terlalu berat-berat gitu, yang simple-simple aja tapi meningkatkan keintiman, kemesraan. Itu juga bisa dilakukan. Oke, tadi sebenarnya udah pada selesai, kita next aja ya. Nah, gimana nih coba Mbak Anissa nih? Oke, jadi di sini kan tadi mungkin langsung keluar angkanya ya. Oke, artinya apa tuh Mbak Anissa? Oke, buat yang udah keluar angkanya di link itu, sekarang silahkan dicek masuk di kategori mana nih? Tinggi, sedang, atau rendah? Ada yang mau share juga boleh, ada yang mau. Nah, untuk yang tinggi, udah bagus ya, berarti udah intim banget, udah mesra gitu ya. Berarti selama corona ini kalau lagi cemas ya, boleh keintiman atau kemesraan tuh dijadikan salah satu strategi. Kemesraan itu nggak harus yang namanya gombal-gombal kayak di sinetron kok, gitu. Tapi dengan makan berdua di ruang makan gitu, itu sudah termasuk suatu hal yang mesra, gitu. Kuncinya adalah ketika aktivitas berdua ini meningkatkan kebahagiaan, kita merasa lebih happy, itu udah mesra. Jadi nggak harus sebenarnya yang romantis-romantis amat gitu, candlelight dinner gitu, no, nggak perlu kayak gitu. Hal yang simple sebenarnya bisa dilakukan untuk meningkatkan intimasi kita sendiri. Gitu. Nah, untuk yang rendah, ini mungkin PR ya. Jadi yuk kita tingkatin dulu yuk intimasinya supaya kita juga jadi lebih, ketika kita cemas, pelarian kita tuh larinya ke pasangan gitu. Bisa tingkatin intimasinya, bisa dengan memperbanyak frekuensi aktivitas yang mesra-mesra, atau mungkin dibuat variasi. Biasanya cuma ngelakuin A, mungkin sekarang ngelakuin B. Misalnya biasanya cuma nonton Netflix berdua gitu ya, sekarang mungkin sambil merawat tanaman atau apapun lah aktivitas yang mungkin dikiranya cocok berdua. Atau biasanya kalau yang udah menikah berpuluh-puluh tahun itu membahas anak adalah suatu hal yang seru sebelum tidur. Misalnya punya anak namanya siapa gitu ya, tadi si A begini, nanti enaknya dia kuliah di mana ya, nanti ini gimana ya. Ketika itu meningkatkan emosi positif, kita jadi ngerasa happy, itu udah dibilang namanya intimacy. Oke, jadi intimacy itu nggak harus sesuatu yang berbau seksual atau sesuatu yang berbau romantis gitu ya. Melakukan kegiatan bersama yang diminati bersama itu juga bisa meningkatkan intimacy gitu ya Mbak ya? Betul. Oke, nah ini sekarang tadi mungkin sudah dibahas dikit, kenapa sih intimacy itu penting di saat pandemik seperti ini? Kenapa tuh Mbak Anissa? Ya, tadi yang pertama karena ini suatu calming activities ya. Jadi ketika kita cemas, terutama karena pandemi ini kita semua cemas, ini adalah suatu aktivitas yang membuat kita menjadi nggak terlalu cemas. Apalagi yang di rumah udah banyak problem, di kantor ada problem gitu ya. Pasti kita semua yang kerja tuh sekarang punya banyak banget challenge dan tuntutan dari organisasi gitu kan. Yang tadinya nggak virtual harus virtual, mungkin KPI berubah gitu, ataupun metode kerja berubah dan lain-lain, itu kan sebenarnya membuat stres kita kan gitu. Nah, intimasi ini dilakukan untuk mengatasi stres-stres itu gitu. Dan ini sebenarnya nggak terlalu susah kan, maksudnya cuman hanya lebih sering aja dan membiasakan diri, itu sih kuncinya. Nah, dan kedua adalah kalau kita yang namanya mesra, secara biologis itu ada hormon yang meningkat di sini yang namanya oksitosin. Gitu. Oksitosin ini nanti akan menurunkan yang namanya respon-respon stres, seperti kalau kita stres kan tekanan darah meningkat, tangan jadi gampang keringetan, misalnya gitu, terus jantung berdebar-debar gitu ya. Nah, oksitosin ini nanti yang akan balancing. Jadi ketika kita ngelakuin banyak intimacy activities, produksi oksitosin kita tuh akan menjadi lebih meningkat. Makanya ini kita sebutnya biasanya dengan love hormones. Oke, saya juga pernah dengar katanya kalau kita berpelukan gitu dengan pasangan itu juga bisa meningkatkan oksitosin ya. Makanya oksitosin ini kadang disebut dengan cuddle hormones ataupun love hormones gitu. Jadi ya kalau misalkan lagi stres gitu ya, lagi pusing sama kerjaan gitu ya, jangan marah-marahnya sama pasangan gitu ya, tapi minta aja dipeluk sebentar gitu. Mungkin itu bisa menurunkan kadar stres kita yang bikin kita nggak marah-marah gitu. Gitu karena kan seperti tadi Mbak Anissa bilang, kalau kita udah stres, kita melampiaskannya ke orang terdekat kita, yaitu pasangan, karena yang dihadapi di rumah ya itu gitu ya, nggak ada lagi, karena lagi nggak boleh keluar gitu. Jadinya kalau marah-marahnya ke situ, ya masalahnya akan bertambah baik dan akan selesai gitu, yang ada tambah stres gitu.
gitu ya. Oke, sekarang kita next. Oke, ini ada tips nih dari Mbak Anissa. Tips untuk meningkatkan intimasi, CM. Karena kita ngomongnya tadi judul kita adalah bikin marriage and career sparks joy ya. Sebenarnya ini nggak harus buat marriage sih. Yang masih pacaran, karena banyak juga kalau saya lihat yang belum menikah ya, yang masih pacaran juga semua tips-tips tadi, kondisi-kondisi tadi itu sebenarnya bisa diterapin gitu. Pertama adalah kita bisa bicara ajak pasangan untuk ngobrol tentang masalah-masalah atau kondisi di pekerjaan. Itu biasanya yang sering luput karena suami biasanya para suami akan punya satu judgement bahwa istri gue ngerti apa sih kalau gue mau ngomongin graphic sales misalnya gitu kan. Mau ngomongin gimana cara leadership di tengah krisis gitu kan, pasti mikirnya istri saya nggak akan ngerti gitu karena dia mungkin nggak punya background itu, bisa aja, atau mungkin punya interest yang berbeda gitu kan. Nah, sebenarnya bukan itu yang dikejar, bukan solusinya yang dicari, tapi ketika sang suami bisa bercerita tentang kondisi pekerjaannya sama istri, dia kan melakukan yang namanya proses katarsis, proses curhat, ada rilis di situ. Tapi ingat, jangan harap dapat solusi ya, tujuannya hanyalah untuk proses rilis. Sang istri itu akan merasa saya dilibatkan dalam aspek yang paling dominan dalam kehidupan suami, yaitu pekerjaan, misalnya gitu. Dan bisa juga sebaliknya, bisa juga istri yang bekerja bisa juga melakukan ini gitu. Istri yang bekerja ajak suaminya untuk ngobrol. Di kantor tadi begini. Tapi ingat, bukan solusinya yang dicari, cuma proses rilisnya dan proses si pasangan merasa dilibatkan dalam aspek kehidupan yang cukup penting di kita. Itu membuat secara nggak langsung intimasi kita akan semakin meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling sering saya kasih juga ke klien yang suka konseling sama saya terkait masalah pernikahan, masalah pasangan. Ada yang namanya rasio 5:1 gitu ya. Kita kan pasti akan punya komplain tertentu sama pasangan. Contohnya kalau saya, ini udah berdasarkan izin suami saya nih, jadi udah bisa saya share. Suami saya itu susah banget naruh handuk di tempatnya. Jadi dia kalau habis mandi, handuk tuh bisa ada di kursi, bisa ada di atas kasur gitu ya. Bahkan kadang ada di lantai, which is saya harus ganti handuk baru dan harus dicuci lagi, itu kan agak bikin emosi ya gitu ya. Itu kayak banyak masalah suami sih kayak gitu ya, handuk gitu ya, kalau nggak baju kotor gitu ya Mbak Anissa. Handuk, lemari yang nggak ditutup-tutup tuh juga tuh entah kenapa, biasanya saya belum pernah dengar sih dilakukan sama istri, tapi biasanya suami nih yang sering banget melakukan, entah kenapa. Gitu. Nah, saya pasti akan komplain gitu, nggak mungkin saya puji-puji, terima kasih Anda telah menaruh handuk di atas kasur ya Mas, gitu, nggak gitu kan. Pasti saya akan bilang, handuknya jangan ditaruh di atas kasur dong, gitu kan. Nah, itu kan saya udah komplain. Satu komplain yang saya keluarkan ke dia di hari ini, gitu. Terus kalau kita mau udah tahu, oke, tadi gue udah komplain sama dia, kita harus melakukan yang namanya 5:1 rasio. Kenapa? 5-nya ini adalah statement-statement yang sifatnya positif, sifatnya bisa berupa pujian atau apapun itu. Itu selalu saya terapkan setiap hari sama suami saya ketika saya udah tahu ada komplain nih hari ini soal anduk gitu. Habis itu saya akan coba untuk kejar 5, mungkin pujian, mungkin pembicaraan yang membuat dia seneng, kayak kebetulan suami saya suka games gitu ya, dia suka main games. Dia lagi games, saya suka nanya, ini strateginya gimana? Itu udah 1. Atau kedua, misalnya begitu dia menang games, wih keren, dia hitung 2. 5:1, 5 pujian ataupun misalnya conversation yang sifatnya positif dan 1 komplain. Gitu. Kenapa harus 5:1? Ini udah terbukti dari penelitian dan saya juga udah sering banget kasih ke klien, dan ada perubahan yang cukup signifikan biasanya ketika dipuji sama pasangannya gitu. Karena biasanya 1 komplain kita kan akan cenderung fokus sama negatif feedback ya. Kalau kita yang di organisasi apalagi tuh, ya, cara ngasih negatif feedback tuh lebih kompleks dibandingin cara ngasih positif feedback gitu. Nah, 1 itu harus diseimbangi sama 5. Biar yang negatif ini nggak terlalu menjadi lebih kuat. Jadi kita balancing di sini. 5:1 itu tipsnya. Boleh dicoba sama teman-teman hari ini. Kalau besok ada yang mau komplain, mungkin suaminya lupa naruh anduk kayak saya, atau mungkin biasanya istrinya boros deh gitu, uang belanja habis. Biasanya kan gitu kan ya kalau suami gitu ya.
habis itu dikasih dong 5 reward, 5 pujian. Apa sih yang hari ini cukup positif dari dia, misalnya gitu. Oke, jadi 5 positif, 1 negatif gitu ya? Oke, sekarang lanjut. Nah. Oke. Dari semua yang udah saya share hari ini gitu ya, udah mungkin abis ini teman-teman bisa terapin di rumah, udah bisa refleksi lagi gitu, apakah tipe cintanya sesuai, apa yang harus diimprove lagi sama hubungannya sama pasangan gitu ya. Dan ingat, saya paling suka patah ini gitu, it takes two to tango gitu, karena kalau kita doang yang merubah, nggak terlalu impact-nya signifikan, tapi harus berdua yuk gitu. Dan namanya menikah itu kan nggak ada yang namanya autopilot ya, harus ada effort yang dikeluarkan di sini gitu. Jadi kalau pengen hubungannya lebih romantis, tapi kalau diem aja ya nggak akan bisa berubah. Harus ada effort, sesimpel kayak yang tadi kita bahas di awal, menurunkan ego itu effort loh. Tapi apakah itu penting untuk menjadi pasangan yang lebih bahagia? Kalau itu penting ya dilakukan gitu. Harus ada effortnya di sini. Dan saya biasanya kalau ditanya, pernikahan yang sukses itu pernikahan seperti apa? Saya cuma bilang pernikahan yang bertahan sampai akhir gitu. Jadi even kita udah menikah bertahun-tahun, tapi kalau kita sendiri nggak tahu ya, maksudnya endingnya seperti apa, kita belum bisa bilang pernikahan kita sukses gitu kan. Nah, jadi nggak usah terlalu terburu-buru. Waktunya masih banyak untuk kita mempelajari diri kita dan mempelajari pasangan kita. No need to rush gitu ya. Karena kita masih ada banyak sekali waktu yang panjang untuk melakukan ini semua, tapi kalau dilakukan satu step kecil aja, itu udah mulai start melakukan perubahan. Mantap sekali Mbak Anissa tipsnya. Buat Mbak juga ya, yang nanti akan masuk ke kehidupan pernikahan. Ya, iya boleh. Ini juga boleh banget diterapin untuk Bapak Ibu yang di sini mungkin masih mencari pasangan atau sudah ada pasangan tapi belum menikah. Jadi bisa dipelajari dulu. Jadi bisa dikira-kira nanti ketika menikah saya harus ngapain ya gitu. Nah, kalau ini apa nih Mbak Anissa nih? Sparks Joy Loop. Kalau tadi kan di awal kita udah lihat tuh yang namanya lingkaran yang isinya penuh masalah ya, lingkaran yang aspek yang saling mempengaruhi antara kehidupan pernikahan kita sampai juga dengan pekerjaan kita gitu ya. Nah, ketika kita sudah melakukan yang tadi, kita sudah tahu nih demand kita tuh apa sih sebenarnya sama pasangan, kita bisa memanage konflik kita dengan lebih baik, terus kita bisa meningkatkan intimasi, lingkaran tadi tuh tetap berbentuk lingkaran tapi akan berubah isinya menjadi yang lebih positif. Yang namanya konflik pasti akan selalu ada. Kuncinya adalah tergantung konflik ini mau di-manage seperti apa. Ketika circle-nya sudah menjadi lebih positif, konflik setiap aspek ini akhirnya tidak akan memberikan pengaruh yang negatif satu sama lain. Kenapa? Karena rumahnya sudah menjadi rumah yang dingin. Kita akan bekerja di rumah yang aman dan nyaman, bukan rumah yang panas yang masih ada banyak emosi-emosi di situ, gitu kan? Otomatis nanti pelan-pelan productivity juga akan naik di situ. Karir juga jadi semakin lebih sparks joy. Jadi lebih baik. Oke, jadi happy marriage sama dengan career productivity gitu, karena sedikit banyak ini saling berhubungan ya bagi pasangan yang sudah menikah gitu ya, karena sehari-harinya ya dilakukannya barengan gitu. Oke. Nah ini, coba ini di sini, jadi ada satu kutipan ya dari time.com gitu ya. Selama pandemi ini kita diharuskan gitu ya untuk menghabiskan waktu kita berjam-jam bahkan seharian dengan lingkungan yang sama, dengan orang yang sama gitu ya. Jadi kita harus cari tahu nih cara baru untuk bekerja, untuk menjalani kehidupan rumah tangga, untuk sebagai parent, sebagai orang tua gitu ya, untuk bisa kita tetap balance gitu ya Mbak Anissa ya. Karena situasinya sekarang sudah berubah, kita nggak mungkin bisa menggunakan cara yang lama. Kita jangan menuntut cara yang lama, gitu ya. Mungkin ada yang bilang, kok dulu dia nggak begini, sekarang kok dia kayak gini, kayak gitu. Karena kan situasi berubah gitu ya Mbak Anissa ya. Gitu. Dari Mbak Anissa mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya. Jadi mungkin selama corona ini sebenarnya adalah salah satu kesempatan buat kita, karena kita 24 jam untuk yang work from home ya, kita bisa lebih banyak waktu untuk mengenali pasangan yang udah suami istri gitu ya. Jadi kan ini kesempatan untuk kita lebih tahu pasangan itu seperti apa, satu itu. Karena waktunya kita lebih banyak gitu.
Dan konflik itu akan selalu ada, nggak mungkin enggak, tapi tergantung gimana caranya kita memanage-nya. Kayak tadi, mungkin yang selama ini kita masih begitu ada konflik, kita cari tahu kenapa ya dia begini, kenapa dia begitu. Tapi mungkin habis webinar ini teman-teman udah tahu, sebelum kita bertanya kenapa dia begitu, tapi kita tanya dulu nih, ada nggak sih faktor dari diri kita yang bermain di konflik ini? Gitu. Apa mungkin love profile-nya tadi yang berbicara, mania-manianya yang berbicara bisa jadi gitu kan. Nah, itu buat kita akan jadi ngelihat masalah itu menjadi komprehensif gitu, menjadi lebih komplit gitu. Oke. Nah, ini penutupnya nih. Coba Mbak Anissa jelaskan ini apa sih Mbak Anissa maksudnya? Oke, ini kebetulan saya orang Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, jadi ya ada budaya-budaya Jawa yang cukup terserap di saya gitu ya. Jadi namanya cinta itu sebenarnya bisa datang karena terbiasa, dan ini nggak cuma hanya tentang pepatah Jawa, tapi secara penelitian dan secara praktek itu cinta itu bisa ditumbuhkan kok. Karena yang namanya kita kalau udah menikah, udah bertahun-tahun tuh grafiknya kan nggak hanya falling in love terus, nggak hanya flat cinta terus. Apalagi tadi cinta ini adalah hal yang emosional. Ada yang namanya falling in love, ada yang namanya falling out of love. Itu pasti ada. Akan ada selama berpuluh-puluh tahun kita saking keselnya gitu kayak udah nggak cinta lagi, itu pasti ada. Tapi apakah di situ kita give up? Kan enggak. Kita tumbuhkan lagi cintanya. Jadi ya cinta itu bisa dibentuk, maksudnya bisa ditumbuhkan gitu. Asalkan punya kemauan untuk tetap bertahan dan untuk memperbaiki hubungannya. Itu sih kalau dari saya Mbak Jen. Oke, mantap sekali ini pepatah penutupnya. Jadi sebenarnya berbunga-bunga itu nggak selamanya, tapi perlu dipupuk lagi supaya bunganya berkembang kembali gitu ya Mbak Anissa ya. Oke, terima kasih sekali Mbak Anissa. Sebenarnya materi kita sudah cukup. Mungkin ada yang mau bertanya gitu sebelum saya tutup? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya mau menginformasikan saja, sebenarnya dari First Asia masih ada beberapa webinar lainnya setiap minggunya, setiap hari Kamis. Jadi minggu depan ini akan dibawakan oleh Ibu Nining terkait dengan mencari tahu gaya kepemimpinan kita itu seperti apa gitu. Jadi minggu depan tanggal 8 Oktober kemudian dilanjutkan dengan Pak Troy mengenai learning agility. Kemudian ada juga kita minggu selanjutnya kita akan membahas tentang career planning dan terkait dengan grit. Mungkin di sini ada yang sudah pernah mendengar tentang grit gitu ya. Boleh langsung mendaftar saja. Kemudian selanjutnya dibawakan oleh Mbak Intan dan Mbak Mayen terkait dengan mengenali emosi kita dan bagaimana sih kita mengatasi stres-stres yang terkait dengan pekerjaan di situasi seperti sekarang. Dan yang terakhir, series webinarnya akan saya tutup. Kita akan bahas tentang pentingnya memahami soft kompetensi di area yang challenging seperti sekarang. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu di sini ada yang tertarik dengan topik-topik yang akan kami bawakan, silakan saja langsung register di link yang ada di depan atau menghubungi nomor yang ada di depan dengan Mbak Sarah atau Mbak Echa gitu ya. Nah, sebelum saya tutup saya